Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog Didat Alfa Fadli, salah satu mahasiswa Politeknik Agroindustri Subang, jurusan Teknologi Produksi. Kali ini saya akan membahas salah satu komoditi penting atau komoditi utama di Indonesia. Apa itu? Padi. Kenapa padi? Karena padi sebagai bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia tentunya. Tentu, perkembangan sektor ini sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, mari kita kupas bersama bagaimana komoditi atau bagaimana kondisi terkini, stok yang tersedia, kebutuhan pasar, serta prospek masa depannya. Perkembangan saat ini. Berbicara perkembangan produksi padi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan gitu. Ada beberapa faktor, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan padi di Indonesia. Tentunya diantaranya yang pertama, perubahan iklim atau perubahan pola cuaca. Curah hujan yang tidak menentu, kita kan tidak tahu alam gitu, serta ancaman banjir dan kekeringan yang kerap kali menjadi problem utama bagi para petani. Yang kedua, teknologi pertanian. Meskipun kita sudah ada inovasi dalam teknologi pertanian, penerapannya itu masih belum merata di seluruh Indonesia atau di semua daerah-daerah. Dan yang ketiga, subsidi dan kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas dengan memberikan subsidi pupuk, bantuan-bantuan alat pertanian, serta kebijakan harga beli gabah dari petani yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu harga 6.500 gabah kering giling. Stok yang tersedia. Menurut data terbaru, stok beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan tentunya. Namun, beberapa daerah juga ada yang mengalami defisit akibat gagal panen atau rendahnya produksi lokal. Nah, untuk menjaga kestabilan stok, pemerintah seringkali melakukan impor beras. Guna apa? Guna untuk menyeimbangkan permintaan pasar tentunya. Kebutuhan pasar atau konsumen. Tentu kebutuhan beras di Indonesia sangat tinggi, mengingat konsumsi masyarakat yang masih dominan pada nasi tentunya. Tapi belakangan kali ini ada beberapa tren yang mungkin saya lihat itu mulai berkembang di pasar. Tentu diantaranya beras organik. Sekarang banyak konsumen yang mulai mencari beras organik. Ditanya alasannya kenapa? Ternyata karena lebih sehat dan lebih bebas pestisida dibandingkan dengan beras anorganik tentu. Terus yang kedua, dari segmen menengah ke atas itu lebih memilih beras yang premium karena lebih ke menengah ke atas gitu ya, mungkin kualitas itu paling penting gitu. Terus juga yang ketiga, produk olahan beras, contoh seperti tepung beras, mie yang diolah menjadi berbasis beras gitu ya, terus juga dan lain sebagainya lah itu. Dan itu semakin meningkat belakangan kali ini. Jadi untuk kebutuhan pasar itu sangat tinggi. Berbicara prospek masa depan ke depan, dilihat dari perkembangan teknologi
sekarang itu industri padi bakal menjadi salah satu prospek yang cerah, industri yang cerah, namun dengan beberapa strategi yang tentunya bisa diterapkan. Jadi kita harus bisa merubah pertanian konvensional ke pertanian modern tentunya ya. Oke, yang pertama diantaranya strateginya itu adalah mungkin penggunaan teknologi cerdas seperti digitalisasi dalam pertanian. Itu bisa membantu petani dalam mengelola lahan lebih efisien. Yang kedua, bisa dengan diversifikasi atau produk, tidak hanya produk beras, tetapi juga pengolahan menjadi produk yang bernilai tambah seperti tadi yang saya bahas. Tentu bagaimana kita bisa mengolah ini jadi tepung beras, bisa jadi mie berbasis beras, mungkin seperti itu. Ide atau saran dari mahasiswa, tentunya saya sebagai mahasiswa yang sangat peduli gitu terhadap sektor pertanian, karena ke depan sektor pertanian adalah pahlawan. Sektor pertanian adalah sektor yang didamba-dambakan atau diiming-imingkan atau diingin-inginkan oleh para anak muda. Kenapa? Karena melihat dari teknologinya sekarang sudah sangat canggih. Bajak sawah aja kita udah menggunakan alat-alat, semai benih aja kita sudah menggunakan alat-alat, matun saja, nyemprot saja kita sudah menggunakan alat-alat. Nah, maka dari itu ada beberapa ide atau saran dari saya ya. Tentu yang pertama, edukasi dan pelatihan bagi petani. Mahasiswa harus bisa berperan dalam memberikan pelatihan kepada petani tentang teknologi pertanian modern, tentunya alat-alat modern gitu. Terus juga pembangunan startup pertanian gitu, seperti membangun platform digital untuk membantu distribusi hasilnya dan informasi bagi petani tentunya, supaya petani sekarang itu harus bisa berkreasi dan berinovasi gitu. Jadi jangan hanya nanam padi jual atau giling padi berubah jadi beras jual, tapi kita harus juga bisa mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang tinggi tentunya. Terus juga yang ketiga ya, penerapan inovatif untuk meneliti gitu. Mahasiswa juga harus bisa meneliti gitu padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, perubahan cuaca tentunya ya, dan hama tentu. Itu sangat dibutuhkan untuk sekarang itu. Terus juga yang terakhir tentu optimalisasi lahan marginal atau optimalisasi ya lahan marginal, lahan yang kurang produktif gitu, dan juga lahan-lahan pekarangan rumah itu supaya dimanfaatkan dengan baik gitu, agar bisa produktif untuk ditanami pertanian atau tanaman padi gitu. Cukup sekian dari saya ya tentang vlog kali ini, komoditas padi. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.